Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Maharani Radja dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo dengan standbook C1D1 19058. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi terkait teori ilmu komunikasi. Langsung saja, teori. Teori dapat dicontohkan seperti pisau, di mana pisau ini memiliki bentuk, warna, pegangan, pencipta, dan lain sebagainya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam teori yaitu yang pertama ada penemu, yang kedua definisi, yang ketiga asumsi, yang keempat konsep teori, yang kelima pengaplikasian teori, dan yang keenam ada studi kasus. Selanjutnya model-model komunikasi. Yang pertama ada model komunikasi Aristoteles. Model komunikasi ini dapat berlangsung secara satu arah, yakni dari pengirim ke penerima. Yang kedua ada model komunikasi Laswell. Model komunikasi Laswell ini digunakan untuk menganalisis komunikasi interpersonal atau komunikasi yang menjadi sasaran diseminasi. Model ini juga membawa konsep proses ekonomi yang efektif. Yang ketiga, model komunikasi Shannon and Weaver. Model komunikasi ini hanya dapat diterapkan dengan baik pada komunikasi interpersonal dibandingkan dengan komunikasi massa atau komunikasi kelompok. Penerima pesan berperan sebagai bagian yang pasif dalam komunikasi, dan pengirim pesan berperan aktif dalam mengirim pesan. 4. Model komunikasi Berlo. Model komunikasi dari Berlo ini dapat disebut dengan model komunikasi SMCR, Sender, Message, Channel, dan Receiver. 5. Model komunikasi Barlow. Model ini merupakan respon terhadap model komunikasi linear yang bersifat statis ke model komunikasi yang bersifat dinamis dan model komunikasi dua arah, dan juga komunikasi bersifat transaksional. 6. Model komunikasi Osgood dan Scrum. Menurut model komunikasi ini, terdapat 9 komponen dalam proses komunikasi, yaitu yang pertama sender atau transmitter, encoder, decoder, interpreter, receiver, feedback, message, medium, dan noise. Selanjutnya ada model komunikasi linear. Dalam model komunikasi linear ini tidak terdapat konsep umpan balik dan penerima pesan yang bersifat pasif dalam menerima pesan. Model ini juga berlangsung secara satu arah. 8. Ada model komunikasi transaksional. Model komunikasi ini menggambarkan bahwa kita berkomunikasi tidak hanya sebagai ajang untuk pertukaran pesan, melainkan untuk membangun sebuah hubungan. Terakhir ada model komunikasi interaksi. Model komunikasi interaksi ini dapat digunakan dalam media baru seperti internet ataupun media komunikasi modern. Gagasan teori komunikasi yang pertama ada pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan teori. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman. Ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang kita peroleh secara sistematis, mempunyai objek, memiliki metode, bersifat universal, analitis, dan terverifikasi atau dapat diuji kebenarannya. Teori adalah semua pengetahuan yang bisa diuji baik dengan cara verifikasi atau dibenarkan maupun cara difalsifikasi atau dipersalahkan. Hasil dari pengujian yang diakui kebenarannya. Kedua, konsep, teori, dan model. Konsep adalah sesuatu yang umum atau representasi intelektual yang abstrak dari situasi, objek atau peristiwa, suatu akal pikiran, suatu ide atau gambaran mental. Teori adalah seperangkat penjelasan tentang konsep terkait fenomenologi yang telah teruji kebenarannya. Model adalah rencana representasi atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Teori. Ada 7 tradisi teori komunikasi menurut Robert Craig, yakni yang pertama ada semiotika, di mana semiotika ini adalah tanda yang berbentuk fisik atau dapat dilihat dengan panca indera, mempresentasikan benda yang ditunjuk di dalam pikiran. Yang kedua ada fenomenologi, pengalaman sadar individu. Fenomenologi ini menggunakan pengalaman langsung sebagai cara untuk memahami dunia. Yang ketiga, ada sibernetika. Sibernetika ini membahas tentang suatu sistem yang kompleks di mana berbagai elemen yang terdapat di dalamnya itu saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Yang keempat, ada sosiopsikologi.
Sosiopsikologi adalah studi yang mempelajari individu sebagai makhluk sosial. Pemikiran ini berasal dari ilmu psikologi. 5. Sosiokultural. Tradisi sosiokultural ini fokus pada pola-pola interaksi antar manusia daripada hal-hal dengan sifat dan jiwa yang dimiliki individu. Keenam, ada kritis. Teori kritis ini menjelaskan bahwa kekuasaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh suatu kelompok serta penindasan yang dimiliki oleh kelompok tertentu terhadap kelompok lain merupakan produk bentuk dari komunikasi tertentu yang ada di masyarakat. Yang terakhir ada retorika. Retorika ini adalah bagaimana manusia menggunakan simbol untuk mempengaruhi siapa saja yang di dekatnya dan membangun dunia di mana mereka tinggal. Teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik adalah cara bagaimana manusia untuk membentuk makna dan struktur di masyarakat melalui percakapan. Setiap tindakan dan interaksi manusia hanya dapat dipahami melalui pertukaran simbol atau komunikasi bahasa. Ada 3 hal penting dalam teori interaksi simbolik, yaitu yang pertama ada pentingnya makna bagi perilaku manusia, yang kedua ada konsep diri, pentingnya konsep mengenai diri, yang ketiga ada interaksi, hubungan antara individu dan masyarakat. Teori dramaturgi. Teori dramaturgi menjelaskan bahwa identitas manusia itu tidak stabil dan merupakan setiap identitas bagi kejiwaan psikologi yang mandiri. Dramaturgi adalah sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia. Teori disonansi kognitif. Teori ini menjelaskan mengenai pembentukan sikap, perubahan, dan keterhubungan antara kognisi, sikap, emosi, dan kecenderungan perilaku. Disonansi kognitif atau perasaan yang tidak seimbang adalah perasaan ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh sikap, pemikiran, dan perilaku yang tidak konsisten. Oleh Susan Lengers. Lengers seorang filsuf yang menilai simbol sebagai hal yang sangat penting dalam ilmu filsafat karena simbol menjadi penyebab dari semua pengetahuan dan pengertian yang dimiliki oleh manusia. Dasar pemikiran filsuf Lengers ini menjelaskan bahwa simbolisme mendasari pengetahuan dan pemahaman dari semua manusia. Menurut Lengers, semua binatang yang hidup didominasi oleh perasaan, tetapi perasaan manusia dimediasikan oleh konsepsi, simbol, dan bahasa. Teori pelanggaran harapan. Teori ini menjelaskan tentang konsekuensi perubahan jarak dan ruang pribadi selama proses interaksi komunikasi antar pribadi ini berlangsung. Ruang dan jarak dalam berkomunikasi atau personal space itu didefinisikan sebagai sebuah ruang yang tidak kelihatan dan dapat berubah-ubah. Ruang tersebut menunjukkan bahwa jarak yang dipilih atau diambil seseorang terhadap orang lain ketika berkomunikasi. Harapan atau ekspektasi dapat diartikan sebagai pemikiran dan perilaku yang diantisipasi atau diduga ataupun diekspektasi dalam atau ketika percakapan dengan orang lain. Teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini digunakan untuk menjelaskan proses komunikasi antar dua orang yang tidak saling kenal sebelumnya, sehingga berupaya mencari informasi guna mengurangi ketidakpastian. Ketidakpastian ini bisa dikurangi secara bertahap dengan cara membuka diri, komunikasi nonverbal, dan bertambahnya kesamaan. Teori bahasa dan teori tanda verbal. Teori bahasa ini dibagi ke dalam 2 dimensi, yaitu bahasa dan pengucapan. Bahasa adalah sebuah sistem baku yang dapat dianalisis terpisah dari kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengucapan adalah kegiatan sebenarnya dari bahasa untuk mencapai tujuan. Bahasa berkaitan dengan grammar atau aturan yang melandasi pemakaian bahasa, seperti aturan subjek, predikat, objek. Bahasa bersifat umum atau objektif, sedangkan pengucapan berkaitan dengan speak atau cara kita berbahasa. Pengucapan ini bersifat subjektif.
Teori tanda nonverbal. Kode nonverbal adalah sekumpulan perilaku yang digunakan untuk mencapaikan arti atau makna. Tanda nonverbal seringkali menghasilkan tanggapan otomatis tanpa berpikir. Misalnya, menginjak rem mobil karena ada orang menyeberang jalan tiba-tiba. Teori penetrasi sosial. Penetrasi sosial menggambarkan sebuah proses ikatan hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunikasi superficial atau tidak akrab menuju ke komunikasi lebih intim. Teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial adalah salah satu teori yang mempelajari bagaimana seseorang menjalin hubungan dengan menentukan keseimbangan antara keuntungan dan pengorbanan yang didapatkan dari hubungan tersebut. Teori dialektika relasional merupakan sebuah teori komunikasi yang menyatakan bahwa hubungan dicirikan ketegangan atau konflik antar individu. Konflik tersebut terjadi ketika seseorang ingin mencoba memaksakan keinginannya yang satu terhadap yang lain. Teori manajemen privasi ini menjelaskan kompleksitas proses pembukaan privasi dan keterbukaan seseorang. Teori ini memutuskan apa yang akan diungkapkan dan apa yang harus dirahasiakan oleh seseorang. Bukanlah keputusan yang dapat langsung diambil, melainkan merupakan tindakan penyeimbangan yang dapat berlangsung secara terus-menerus. Groupthink teori. Teori ini muncul dari pengembangan hasil penelitian Kurt Lewin tentang kohesivitas kelompok pada tahun 1930. Groupthink adalah istilah untuk keadaan ketika sebuah kelompok membuat keputusan yang tidak masuk akal untuk menolak anggapan atau opini publik yang sudah nyata buktinya dan memiliki nilai moral. Teori budaya organisasi. Orientasi teori budaya organisasi adalah mengkaji organisasi manusia dengan menggunakan lensa atau kacamata budayanya. Budaya tersebut mencakup nilai, kisah, tujuan, praktik, dan filosofi organisasi. Teori spiral keheningan. Teori spiral keheningan mengajukan gagasan bahwa orang-orang yang percaya bahwa pendapat mereka mengenai berbagai isu publik merupakan pandangan minoritas cenderung akan menahan diri untuk mengemukakan pandangannya. Sedangkan mereka yang meyakini bahwa pandangannya mewakili mayoritas cenderung untuk mengemukakannya kepada orang lain. Teori uses and gratification. Teori uses and gratification ini adalah kebalikan dari teori peluru atau jarum hipodermik. Dalam teori uses and gratification ini ditekankan bahwa audiens itu aktif memilih mana media yang harus dipilih untuk memuaskan kebutuhannya. Teori ini menyatakan bahwa orang secara aktif mencari media dan muatan tertentu untuk menghasilkan kepuasan tertentu. Teori agenda setting. Menurut Sound dan McCombs, teori agenda setting adalah jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi halayak untuk menganggapnya penting. Itulah penjelasan tentang materi-materi mengenai teori ilmu komunikasi. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.